Baik, mari kita mulai untuk acara seminar hari ini. Untuk teman-teman semua, kami harapkan settle dan mendengarkan hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat untuk telah hadir di Seminar Nasional Paru Hukum Indonesia edisi khusus 1 tahun 2026. Yang kami hormati tentunya Bapak Muhammad Aditya Wiratama SHMH, founder sekaligus Ketua Umum Palu Hukum Indonesia, dan tentunya narasumber kita hari ini Ibu Ovienov Amelia Sari Prawita SHMH, Certified Mediator, Founding Partner Agra Advocate and Legal Counsel, serta seluruh peserta seminar nasional Palu Hukum Indonesia yang berbahagia. Puji syukur tentunya kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita semua bisa hadir dan mengikuti Seminar Nasional Palu Hukum Indonesia edisi khusus 1 tahun 2026 dengan tema Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan Industri Kreatif. Perkenankan, saya Bina Hadianingsari selaku moderator untuk memandu jalannya acara pagi hari ini. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan keynote speech dari founder sekaligus Ketua Umum Palu Hukum Indonesia. Saya persilakan kepada Bapak Muhammad Aditya Wiratama SHMH untuk menyampaikan keynote speech siang hari ini. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Yang terhormat narasumber pada hari ini Mbak Ovi sebagai Managing Partner dari Agra Advocate and Legal Counsel, kemudian Mbak Bina sebagai moderator, dan rekan-rekan yang mengikuti seminar pada hari ini. Eh, Hari ini Palu Hukum Indonesia bersama dengan Agra Advokat dan Legal Counsel mengadakan kegiatan seminar berjudul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan Industri Kreatif. Nah, kalau kita melihat di era ekonomi digital ini, kita melihat banyak ide, kreativitas yang sangat berharga ya dari rekan-rekan sekalian. Tapi kalau kita melihat pelaku UMKM atau industri kreatif itu masih terhambat dengan kurangnya perlindungan hukum barangkali ya, karena mungkin tidak memikirkan sejauh mana nanti apa namanya perlindungan hukum dari uh, usaha atau industri yang dibuat. Nah, pada hari ini kami di sini membuat sebuah seminar yang mana bisa memberikan edukasi kepada rekan-rekan semua agar melihat pentingnya eh, perlindungan hak kekayaan intelektual bagi para UMKM ataupun industri kreatif. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Wina dan Mbak Ovi. Saya kembali silakan kepada moderator. Ya, selamat mengikuti seminar. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber bisa kita terima dengan baik dan diterapkan juga dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Aditya Wiratama SHMH atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, inilah sesi utama yang kita tunggu, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ovieno Amelia Sari Prawita SHMH, Certified Mediator. Namun sebelum diambil alih oleh narasumber, izinkan saya sendiri menjelaskan singkat terkait background narasumber. Beliau merupakan founding partner sekaligus managing partner Agra Advocate and Legal Counsel dengan memiliki banyak sekali penghargaan seperti Speakers for Cross Border Export Specialization about Trademark 2022 DPC Pradi Jakarta Timur, bidang kajian hukum 2022-2027, Speakers for Business Muda Part of Business Indonesia, Strategi Proteksi Usaha 2025, Inspirational Moment Early 30, situs inspiratif.com dan Inspiratif Magazine Februari 2026, Mediator Non-Hakim PN Timur 2026. Kemudian juga dengan pengalaman kerja yaitu Associate Iskandar Syah dan Partner 2016, Senior Litigation at Sinarmas Holding Group 2017, serta Managing Partner Agra Advocate and Legal Counsel
2021 hingga sekarang. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Hukum Pajajaran University, kemudian melanjutkan master degree-nya di Fakultas Hukum juga di Universitas Gadjah Mada 2018 dengan konsentrasi di hukum bisnis. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang, Ibu Oviana Familia Sari Prawita. Apa kabar? Selamat siang, Mbak Bina. Selamat siang, Pak Adit dan rekan-rekan dari Pak Hukum sekalian. Alhamdulillah, siang ini baik dan very insightful ya. Hari Minggu ini kita masih bisa berdialog, sharing knowledge bersama rekan-rekan dari Pak Hukum. Baik, Ibu. Ibu biasanya dipanggil apa nih? Eh, Nama singkatnya Mbak. Iya, Oke. panggilannya biasanya. Nickname-nya Ovin, Mbak Bina. Oh, Ibu Ovin ya berarti. Oh, Baik. Oke, kita langsung aja mulai pemaparan untuk materi siang hari ini. Saya persilakan untuk Ibu Ovin untuk memulai sesi pemaparan materi. Persilakan Ibu. Oke, thank you Mbak Bina dan Pak Adit dan rekan-rekan Pak Hukum sekalian. Mungkin Mbak Bina ini di share screen-nya dari Mbak Bina ya? Ya, Oke, siap. Oke, selamat siang semuanya. Ini berarti dari se-Indonesia ya, Pak Adit ya, Mbak Bina. betul sekali Mbak. Iya, oke. Di hari Minggu siang ini kita akan sharing knowledge terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, kalau kita bicara tentang haki, itu agak beda dari aset-aset pada umumnya. Karena kalau kita bicara tentang aset, itu selalu yang liquid, gedung, kemudian kendaraan. Tapi ternyata kita juga punya intangible asset. Nah, salah satu bentuk dari intangible asset ini apa? Yaitu haki. Nah, kenapa kita harus protect hak kekayaan intelektual, apalagi buat teman-teman pelaku usaha, UMKM, maupun startup. Kita boleh next, Mbak Bina. Ya, boleh dibantu next, Mbak Bina. Oke, belum. Oh, Oh, masih next lagi. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan tentang macam-macam haki itu apa, mungkin rekan-rekan di sini curious ya, apa sih haki itu? What is haki? Jadi, hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif berdasarkan hukum atas hasil olah pikir manusia yang berupa karya, cipta, dan juga karsa yang memiliki nilai ekonomis. Nah, kenapa punya nilai ekonomis? Karena haki ini, walaupun dia merupakan intangible asset, dia punya nilai ekonomi yang signifikan untuk kemajuan bisnis dan usaha kita, apalagi di masa yang akan datang. Jadi beda nih kalau misalkan kita punya gedung, hari ini nilainya mungkin 1 miliar, tapi ketika kita bicara tentang intangible asset, we not talk about today, but maybe 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Jadi kalau hari ini kita create satu brand bisnis, usaha, nilainya mungkin bukan hari ini yang terevaluasi, tapi bisa jadi 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, gitu. Next, Mbak Bina. Ya, oke boleh sebelumnya, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi Mbak, sorry. Jadi ke atas lagi, balik ke halaman 3. Ke atas Mbak Bina, izin. Sebentar, maaf, maaf. Oke, aman. Ya, itu yang ada Iya. Mbak Bina. Nah, ya ini boleh. Oke. Kita mulai dari kenapa sih intellectual property itu important, kenapa begitu penting? Karena yang pertama, memberikan kepastian hak kepemilikan dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Kemudian yang kedua, pastinya mendorong berkembangnya inovasi dan kreativitas serta daya saing bisnis. Yang ketiga, juga berpotensi menjadi sumber pendapatan melalui lisensi, waralaba ataupun royalti ya kalau kita bicara tentang hak cipta. Dan yang keempat pastinya menjadi tameng proteksi
atas bisnis kita. Boleh next Mbak Bina. Jadi kalau kita bicara tentang haki itu sebenarnya ada macam-macam. Banyak sekali macamnya, tapi di sini yang saya highlight ada 4, karena ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan bisnis atau business growth. Yang pertama itu adalah hak cipta, dasar hukumnya ada di Undang-Undang 28 tahun 2014. Kemudian kita bicara tentang trademark, itu ada di Undang-Undang 20 tahun 2016. Kemudian desain industri dan juga paten. Apa sih bedanya dari 4 jenis KI ini? Boleh dilihat di slide selanjutnya, Mbak Bina. Ya, oke. Kenapa 4 haki ini very important untuk perkembangan bisnis kita? Yang pertama, kita punya trademark. Trademark merupakan identitas satu bisnis yang menjadikan itu daya pembeda dari satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Sehingga kenapa merek itu sangat-sangat penting untuk dilindungi oleh para pelaku usaha. Start from day one, mereka mulai membesarkan usaha tersebut. Kemudian kalau kita bicara apa sih bentuknya dari trademark itu, we can call it like logo ya, seperti logo yang rekan-rekan bisa lihat di sini, itulah jenis-jenis dari trademark. Tapi ketika kita bicara tentang copyright, apa sih copyright itu? Copyright itu merupakan karya seni dan cipta yang di-create oleh seseorang ya. Jadi penciptanya itu harus seseorang, a person, nggak bisa badan hukum. Gimana caranya bisa beralih ke badan hukum? Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Tapi jenis-jenis dari copyright itu adalah yang paling gampang buku, kemudian karena kita ada di era digitalisasi ini, yang paling penting adalah konten, kemudian guidance, kalau misalkan rekan-rekan punya bisnis, lalu punya modul yang digunakan untuk strategi penggunaan barang atau jasa, itu juga bisa dilindungi copyright-nya. Kemudian yang ketiga, kita mengenal itu adalah paten. Ini sering kali banget aku temui pelaku usaha itu kadang bingung nih. Aku mau patenkan logo brand aku. Lah, apa yang mau kita patenkan gitu? Jadi kalau kita bicara logo itu adalah kita daftarkan. Tapi kita bicara tentang paten, paten is something yang beririsan dengan teknologi. Jadi ada invention atau penemuan yang beririsan dengan teknologi gitu. Yang keempat, kita mengenal ada desain industri. Nah, kenapa di sini saya berikan contoh gambar botol Yakult gitu. Jadi ketika kita bicara tentang desain industri, itu adalah bentuk nyata dari karya seni tersebut. Nah, itu yang membedakan kenapa botol Yakult dan botol Aqua itu bentuknya berbeda. Jadi itu yang dilindungi dari desain industri. Next, Mbak Bina. Oke, mungkin tadi kita udah bahas tuh 4 tentang haki ya. Di sini aku kasih 3 contoh. Nah, yang pertama untuk slide di Apple itu masuknya adalah ke paten. Kemudian yang kedua, waktu itu mungkin sempat ada ya tumbler-tumbler yang viral gitu kan, rekan-rekan pasti pernah dengar beritanya. Kenapa sih si tumbler ini menjadi satu hal yang panas untuk diperbincangkan? Karena dia punya desain industri yang berbeda antara tumbler dari Tuku dan juga Starbucks. Kemudian yang ketiga itu adalah copyright, contohnya buku gitu. Next, Mbak. Oke, kita pertama bahas mungkin hari ini akan lebih banyak tentang trademark dulu. Trademark itu diatur di Undang-Undang Merek Indikasi Geografis. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa trademark merupakan satu gambar logo yang terdiri dari susunan warna. Bentuknya itu bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, apa yang menjadi kepemilikan merek itu spesial karena kita memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif di mana hanya kita sebagai pemilik merek yang sah yang hanya dapat mempergunakan merek tersebut untuk publikasi. Gitu. Maka fungsi merek di sini adalah jelas sebagai tanda pembeda atau identitas, termasuk juga alat promosi yang untuk kedepannya dapat melambangkan citra bahkan reputasi dari barang dan jasa tersebut. Kemudian
terkait dengan jangka waktu perlindungan merek di Indonesia itu adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi rekan-rekan terkait haki ini tidak semua haki dapat diperpanjang. Contohnya seperti uh, paten, desain industri itu tidak bisa diperpanjang, tapi trademark bisa diperpanjang. Nah, ini terkait sanksi pidana ada diatur di pasal 100 ayat 1 dan pasal 100 ayat 2. Pada pokoknya kita mengenal beberapa pelanggaran trademark ya. Itu kalau di pasal 100 ayat 1 kita bicara tentang persamaan identik atau keseluruhan. Jadi misalkan eh, Mas Adit punya brand nih, Palu Hukum gitu. Nah, kemudian aku bikin juga nih palu hukum sama plek-plek. Nah, itu aku melanggar di pasal 100 ayat 1. Tapi apa yang disebut dengan persamaan pada pokoknya? Itu ketika saya bikin logo palu hukum, fontnya sama, tapi warna timbangannya hijau gitu atau biru muda yang mengakibatkan rekan-rekan itu terkecoh atau keliru saat memilih mana palu hukum yang asli dan juga replikanya. Itu disebut di persamaan pada pokoknya. Biasanya lebih dari 70% persamaan gitu. Boleh next, Mbak Bina, izin. Kayaknya saya Mbak lagi bermasalah jaringannya Mbak. Wait. Oh, oke, aman. Oh, saya buka Mbak. Apa namanya materinya? Saya Mbak. Ya. Oke. Oke. Jadi rekan-rekan sambil menunggu, tadi ada 4 ya indikator haki yang sangat penting terkait dengan perkembangan bisnis. Tadi terkait trademark, itu nilainya semakin tahun, seharusnya ketika bisnis itu semakin berkembang, maka nilai dari eh, brand tersebut akan semakin besar gitu. Nah, ini kita masuk ke nilai merek. Kenapa trademark itu nilainya valuasi dari tahun ke tahun? Karena ini contohnya yang paling sering kita temui adalah Coca-Cola. Jadi karena semakin tahun reputasi satu brand itu ketika dibesarkan dengan sungguh-sungguh akan semakin menjadi intangible asset yang berharga. Contohnya Coca-Cola ini bisa ditaksir sampai 50 miliar US dollar gitu. Nah, kenapa begitu? Uh, karena Coca-Cola ini sudah memiliki citra atau reputasi di mata publik dengan cita rasa dan kualitas yang memiliki pandangan yang baik sehingga ketika kita mendapati ada brand-brand yang mampu untuk membuat rasa yang sepadan dengan Coca-Cola dan tampilannya pun mirip gitu ya walaupun rasanya ya 11-12 lah tapi kenapa kita tetap milih Coca-Cola walaupun harga lebih mahal ya karena itu Coca-Cola sudah mencapai top of mind dari customer. Sehingga reputasinya itu sudah tidak diragukan lagi di publik gitu. Next, Mas Adit, izin. Ya, ini terkait dengan jenis-jenis merek. Jadi di Indonesia kita mengenal 2 jenis merek. Yang pertama adalah ada di kelas 1 sampai 34 itu merupakan merek dagang. Kemudian di kelas 35 sampai 45 kita mengenal namanya merek jasa gitu. Jadi kalau dia bentuknya barang ya dia masuk klasifikasinya ke merek dagang. Tapi ketika itu jasa, maka dia masuk ke merek jasa gitu. Nah, akan ada banyak klasifikasi merek dari kelas 1 sampai 45. Jadi pastikan bahwa kita ketika mendaftarkan merek itu kelas merek yang kita pilih sudah inline atau sejalan dengan bisnis yang kita lakukan atau bisnis yang kita jalani gitu. Next. Oke. Nah, ini buat rekan-rekan para pelaku usaha, ini mungkin refreshment terkait dengan McDonald ya. Kenapa McDonald bisa sebegitunya bertahan sampai hari ini walaupun banyak McD-McD yang lain. Karena McDonald itu sudah mampu eh, membuat logonya menjadi top of mind. Ketika kita lihat dari jauh nih, ada logo M, kuning, merah, kita udah bisa identify bahwa itu McDonald. Bukan bukan McDonald yang lain, tapi ini adalah McD si Ronald itu.
Oke, jadi yang bisa didaftarkan di trademark itu ada beberapa. Ada brand bersama logonya, font dan logonya. Ada juga hanya simbolnya aja. Kemudian kita bisa juga mendaftarkan trade karakter. Seperti di sini, McDonald juga mendaftarkan trademark atas Ronald dari si McD tersebut gitu. Kemudian ketika bicara tentang brand awareness, eh, kita harus juga memahami terkait dengan visi dan ada psikologi warna. Kenapa brand makanan rata-rata itu warnanya merah dan orange dan kuning? Contohnya McD, kemudian kita lihat ada Wendy's, ada Hawk Band, itu semuanya hampir berwarna merah dan orange. Karena berdasarkan psikologi warna itu menggugah selera gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika misalkan kita bisa lihat Pertamina itu logonya biru, merah, hijau, itu karena biru melambangkan responsibility atau tanggung jawab, merah berani, dan juga hijau itu ramah lingkungan. Jadi ketika kita akan membangun brand, kita harus juga memikirkan value dari brand tersebut, sehingga mampu membentuk brand awareness di publik yang baik gitu. Next, Mbak. Oke, ini terkait dengan sistem pendaftaran merek di Indonesia. Oke, rekan-rekan, kenapa saya selalu bilang untuk para pelaku UMKM khususnya gitu ya, walaupun kita baru mencoba untuk membangun bisnis kita, pendaftaran merek itu sangat penting loh. Karena di Indonesia kita menganut sistem first to file. First to file di sini adalah siapa yang mendaftarkan duluan maka dia mendapat perlindungan. Gitu. Ini berbeda dari yang terjadi di Amerika Serikat. Mereka memakai sistem first to use. Jadi siapa duluan yang menggunakan merek tersebut. So, ketika Palu Hukum ternyata mendaftarkan logonya tanggal 1, kemudian saya mendaftarkan juga tanggal 3, maka kemungkinan besar yang akan memiliki hak eksklusif adalah Mas Adit gitu. Tapi yang terjadi ketika misalkan Mas Adit sudah membangun brand awareness dari Palu Hukum ini, tidak mendaftarkan mereknya, kemudian saya mendaftarkan duluan, bisa jadi kemudian hari Mas Adit beli brand tersebut dari saya gitu. Itulah yang menjadi kekhawatiran rekan-rekan. Kenapa UMKM ini perlu aware terkait dengan pentingnya mendaftarkan merek. Apalagi untuk UMKM itu sekarang punya eh, kemudahan ya dari Kementerian AHU itu ada PNBP-nya itu spesial beda. Kalau reguler itu per kelasnya PNBP-nya aja 1,8, tapi kalau untuk UMKM itu hanya 500.000 per kelas. Jadi harus aware rekan-rekan. Next. Oke. Nah, ini tadi seperti yang kita sudah bahas, perlindungan mereknya itu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kenapa untuk trademark ini perlindungannya bisa diperpanjang? Karena untuk trademark ini dirasa nilainya akan memiliki valuable lebih tinggi dari tahun ke tahun. Contohnya gudang garam. Jadi semakin hari citranya semakin tumbuh gitu. Berbeda dari desain industri. Kenapa desain industri nggak bisa diperpanjang? Karena dirasa semakin tahun itu harus ada desain-desain baru yang berkembang dan juga paten. Teknologi itu juga berkembang gitu sehingga tidak dapat diperpanjang. Next, Mbak Bintang, Mbak Bina. Oke, ini mungkin yang paling sering pertanyaan. eh Kalau saya ngisi seminar gitu ya untuk pelaku usaha, terutama UMKM, itu pasti banyak sekali pertanyaan, kenapa ya merek saya titip daftar nih, kemudian ditolak gitu. Yang paling sering terjadi adalah di poin 3, nggak ada daya pembeda atau kurang riset. Jadi gimana nih triknya supaya nggak ditolak? Kita harus research dulu. Dan itu terbuka kok untuk umum, bisa diakses di pdki.go.id gitu. Sehingga untuk meminimalisir persamaan seluruhnya dan persamaan pada pokoknya atas merek milik kita dan milik pesaing bisnis. Kurang lebih kayak gitu.
Oke. Untuk penyebab tertolak yang lain-lain ini standar, tentunya kalau tidak punya itikat baik, bertentangan dengan undang-undang, kemudian sudah terdaftar, dan hal tersebut menyesatkan. Nah, ini juga penting rekan-rekan. Menyesatkan di sini gimana nih? Jadi di Indonesia itu perlindungan merek dilindungi berdasarkan kelas merek tersebut. Ketika misalkan bisnis saya adalah makanan ringan, gitu ya, katakanlah makanan ringan itu ada di merek dagang kelas 5. Tapi yang saya daftarkan itu di kelas 35 atau 40. Itu menjadi menyesatkan karena tidak sejalan dengan bisnis yang kita lakukan gitu. Kemudian yang sering terjadi juga bisnis saya makanan ringan nih, tapi logonya itu misalkan gambar ban bengkel. Jadi ini yang mana? Ini makanan atau otomotif gitu. Itu juga hal-hal yang menjadi salah satu penyebab seringkali merek itu tertolak. Next, Mbak. Oke. Ya, ini hapus atau batalnya hak eksklusif atas merek. Yang pertama tentunya penghapusan sendiri oleh pemiliknya. Kemudian yang kedua selama 6 bulan sejak pendaftaran merek itu nggak dipakai. Jadi ketika Mbak Bina nih, misalkan punya bisnis ya Mbak Bina. Mbak Bina sekarang lagi punya bisnis apa nih? Pernah dulu tapi nggak berjalan. Katakanlah clothing line ya gitu. Udah Iya, punya sertifikat, and then selama 6 bulan ini ditinjau nggak pernah ada aktivitas usaha gitu. Siapa yang bisa melaporkan ini? Yang bisa melaporkan ini adalah pesaingnya Mbak Bina. Saya mau nih logonya Mbak Bina gitu, tapi nggak bisa daftar karena Mbak Bina sudah punya sertifikat. Ya saya lihat dong celahnya, oh udah 6 bulan ini nggak ada aktivitas, bahkan nggak bikin desain apa-apa atas clothing line itu. Saya ajukan gugatan ke pengadilan niaga, itu bisa atas penghapusan merek gitu. Kemudian yang ketiga, telah 10 tahun sejak pendaftaran tapi nggak dilakukan pembaruan. Jadi ketika merek clothing line yang Mbak Bina ini setelah 10 tahun terlindungi, nggak didaftarkan ulang, maka merek tersebut back to public. Saya bisa daftarkan merek tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir dinyatakan batal oleh pengadilan, yaitu ketika tadi ada sengketa-sengketa terkait dengan ganti rugi, kemudian juga penghapusan dan pembatalan merek. Next. Oke, ya ini bahaya cyber squatting karena kita sedang berada di era digital yang tidak bisa dikontrol hanya dari satu sisi, maka pastinya akan ada kerugian finansial, kerusakan reputasi, persaingan tidak sehat, dan juga tentunya kesulitan dalam mendaftarkan merek. Tapi yang paling berbahaya pada kondisi cyber squatting ini ketika merek tidak didaftarkan adalah kerusakan reputasi, gitu. Eh, Kayak waktu itu ada klien kami, dia brand dari China, dia nggak mendaftarkan domain name dari brandnya tersebut. Kemudian dibuatlah nih domain name dari oknum yang nggak bertanggung jawab. Nah itu semua isinya kerusakan reputasi, ada black campaign dan lain-lain, yaitu yang akhirnya membuat publik juga jadi merasa resah ya. Kenapa saya harus pakai brand ini gitu? Ketika brand tersebut tidak mampu melindungi eh, brandnya dia gitu. Jadi kita akan menjadi khawatir ya. Ini yang benar yang mana nih gitu kan. Kita akan mempertanyakan kredibilitas dari brand yang akan kita gunakan tersebut. Next. Oke, ya ini study case singkat. Kenapa Disney itu masih bertahan sampai sekarang? Karena mereka mendaftarkan seluruh eh, karakternya itu di trademark dan juga pencatatan copyrights. Gitu. Next, Mbak Bina. Ya, ini kita bicara ke hak kekayaan intelektual yang kedua, merupakan hak cipta atau yang kita sering kenal itu copyrights, diatur di Undang-Undang 28 tahun 2014.
Jangka waktu perlindungannya berapa lama? 70 tahun. Berbeda sekali dengan trademark. Kemudian yang kedua, terkait dengan hak eksklusif, copyright ini memiliki hak ekonomi dan juga hak moral. Jadi hak moral itu adalah sesuatu yang melekat ke penciptanya itu sendiri. Kemudian yang sering terjadi dan ramai diperbincangkan saat ini adalah terkait dengan jenis royalti dalam hak cipta. Jadi kita mengenal ada direct performing rights dan juga ada mechanical rights. Jadi kalau berdasarkan POJK yang saat ini, semua royalti itu dihimpun melalui LMKN, baru di-split ke masing-masing pihak gitu. Contoh dari hak cipta ini ada buku, film, lagu, desain, bahkan sampai software. Nah, software di sini maksudnya gimana? Biasanya kita bicaranya itu kalau copyright source code atau codingnya. Tapi ketika itu merupakan fitur dari satu aplikasi yang merupakan invention dari teknologi, maka dilindunginya di paten gitu. Oke, terkait dengan pelanggaran hak cipta itu sudah jelas pastinya pembajakan, duplikasi, plagiarisme, dan sanksi pidananya juga diatur di pasal 113 Undang-Undang 28 sampai 2014. Kalau rekan-rekan lihat di sini sanksi pidana dalam hak cipta memang secara nilai tidak terlalu besar dan juga terkait dengan kurun penjaranya tidak terlalu lama. Karena di sini yang ditekankan adalah sebenarnya perlindungan preventif untuk haki ini gitu. Berbeda dengan ketika kita bicara tipikor, PHI itu biasanya lebih deep terkait dengan sanksi hukumnya. Next. Oke, ini unsur penting dalam hak cipta. Tentunya hak cipta itu hal pentingnya terbagi menjadi tiga. Kita mengenal ada pencipta, ciptaan, dan pemegang HC. Jadi, if we talk about creator atau pencipta, itu harus a person, orang. Kenapa orang? Karena hanya manusia yang memiliki akal dan inspirasi yang mampu membuat sebuah karya. Walaupun sekarang kalau rekan-rekan tanya, gimana dengan AI gitu? Mereka kan buatan ya, tapi ketika kita bicara pencipta, sampai hari ini DJKI pun masih menyatakan itu a person. Kemudian yang kedua itu ciptaan. Ciptaan itu adalah hasil karya dari inspirasi tersebut. Yang ketiga itu adalah pemegang HC. Pemegang HC itu bisa saya sendiri sebagai penulis buku, bisa jadi saya kasih ke PT Palu Hukum. Nah, itu gimana? Dengan lisensi. Saya memberikan lisensi nih kepada PT itu. Jadi, banyak korporat-korporat yang bingung. Biasanya mereka bikin coding untuk website atau uh, keperluan perusahaan itu yang buat karyawannya, tapi kepemilikannya itu maunya PT-nya gitu. Nah, itu gimana? Jadi ya itu penciptanya tetap karyawan tersebut, tapi pemegang HC-nya adalah corporate di tempat dia bekerja gitu. Atau bisa dua-duanya. Bisa karyawannya plus corporate-nya, tapi rata-rata kalau company mereka pengennya itu dialihkan keseluruhan gitu. Next. Oke, ketika kita bicara tentang desain industri, itu diatur di Undang-Undang 31 tahun 2000, di mana desain industri itu merupakan hasil kreasi, bentuk, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk, komoditas industri maupun kerajinan tangan. Jadi desain industri itu bisa bentuknya dua dimensi atau tiga dimensi gitu. Nah, untuk perlindungannya sama 10 tahun seperti trademark, tetapi tidak dapat diperpanjang. Nah, ini tadi nggak bisa diperpanjang karena dirasa dari tahun ke tahun akan ada desainer-desainer baru yang membuat satu pembaruan gitu terkait dengan desain industri ini. Contohnya desain telepon genggam, desain kemasan produk, dan lain-lain. Next. Oke. Oke, terkait paten, paten diatur di Undang-Undang 13 tahun 2016.
di mana pasal 1 angka 1 UU Paten menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi tadi seperti yang kita sudah diskusikan bahwa kita bicara paten itu merupakan teknologi, beririsan dengan teknologi. Paten itu perlindungannya 20 tahun rekan-rekan di Indonesia dan tidak bisa diperpanjang karena dirasa teknologi terus bertumbuh. Nah, di sini jenis paten ada paten biasa dan juga paten sederhana. Ketika kita bicara dengan paten sederhana, itu merupakan invensi yang sudah ada tapi ada pembaruan gitu. Ketika saya eh, ingin mengajukan pendaftaran paten sederhana, misalkan saya buat palu gitu ya, yang gampang palu, tapi palu itu biasanya ada magnetnya, jadi ada klaim-klaim yang saya ajukan yang berbeda dengan palu-palu pada eh, umumnya. Itu disebut dengan paten sederhana. Ketika kita bicara dengan paten biasa, itu merupakan invensi teknologi yang merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Next. Oke. Nah, ini adalah pembahasan yang salah satunya menarik karena banyak sekali UMKM mempertanyakan, kenapa sih selalu penting banget ya daftarin merek usaha saya? Kemudian ini menjawab eh, dilematika pelaku kreatif, industri kreatif. Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, telah disebutkan nih rekan-rekan, skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Di sini, maka adalah jelas sertifikat dari haki yang kita miliki. Itu saat ini bisa dijadikan agunan ke bank atau lembaga keuangan gitu. Dasarnya apa? Apakah ketika saya punya merek nih, katakan saya punya merek Agra, terus saya datang nih ke bank X misalkan, saya mau jadiin dong sertifikat Agra nih untuk jaminan saya pinjam modal misalkan katakan gitu. Nah, di situ akan dilihat lagi oleh bank. Jadi akan ada tim operasionalnya terkait dengan nilai dari eh, brand tersebut gitu. Kalau memang dia Coca-Cola gitu yang sudah terapprecial dan semakin tahun semakin naik, ya itu akan lebih mudah dibanding kita yang baru merintis. Tapi sesuatu yang besar itu eh, tidak dituai langsung menjadi besar. Itu kan by watering ya, kita memupuk itu menjadi besar sehingga itu harus dipersiapkan. Kenapa UMKM juga sekarang telah diberikan satu keunggulan untuk mendapatkan akses pembiayaan nih. Itu diatur di POJK nomor 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Nah, tadi terkait dengan appraisal-nya itu melalui beberapa pendekatan. Contohnya, untuk proyeksi ke depan kira-kira nilai merek ini akan berapa ya gitu. Kemudian untuk merek yang sudah berjalan beberapa tahun bisa juga itu dari auditnya kira-kira ini seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi ada badan independen yang akan mengappraise dari merek tersebut. Dan sekarang beberapa bank, kemarin saya juga sempat ngobrol dengan satu bank, mungkin belum bisa sebut ya namanya, tapi dia bank negara, mereka sudah confirm menerima sertifikat haki sebagai jaminan gitu. Next. Oke. Nah, ini kesalahan umum para pelaku usaha dalam menyikapi perlindungan kekayaan intelektual. Karena yang pertama, tidak segera mendaftarkan. Jadi, rekan-rekan saya pernah riset singkat hampir selama 2 tahun. Iklim di Indonesia ini memang pelaku usahanya nunggu viral dulu, baru daftar merek gitu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami sebagai IP enthusiast karena berbeda di luar negeri nih, first to use.
ini first to file gitu. Tapi di Indonesia, lihat dulu deh nanti kalau bisnisnya bagus, berkembang, viral, baru kita daftar gitu. Nah, itu sebenarnya merupakan kesalahan ya, kenapa kita bicara itu. Karena ketika kita memulai bisnis atau membuat suatu bisnis, maka kita harus melindungi, memproteksi bisnis kita itu dari segala lini. Sehingga kita bisa fokus untuk berjalan, kemudian mengembangkan bisnis tersebut bahkan sampai mancanegara. Nah, kenapa pendaftaran trademark itu penting? Karena ketika nanti bisnis rekan-rekan itu akan ekspansi dan mungkin juga go internasional ataupun nanti dilirik investor, salah satu hal yang dilihat dalam legal due diligence itu adalah sertifikat dari merek usaha tersebut. Ketika sertifikat tersebut sudah memiliki perlindungan plus misalkan nilai appraisal yang mumpuni, maka rekan-rekan akan satu langkah lebih unggul saat negosiasi untuk mempertahankan nilai merek rekan-rekan ketika akan dilakukan merger ataupun akuisisi oleh investor gitu. Jadi rekan-rekan baik pelaku usaha UMKM dan juga startup jangan merasa brand kita kan baru dibuat nih, belum tentu juga nanti akan besar gitu kan. Ketika kita memiliki niat yang baik ya, saya selalu percaya itu, kita harus yakin gitu bahwa akan ada at the moment kita akan bertemu dengan mungkin investor yang nanti akan merubah nih nasib dari brand tersebut tiba-tiba jadi besar banget. Nah, tapi itu rekan-rekan juga harus melalui ikhtiar yang rigid dan jelas. Salah satunya itu adalah melindungi dan memproteksi brand rekan-rekan itu sendiri. Yang kedua, tidak melakukan penelusuran sebelum mendaftarkan perlindungan KI. Nah, ini misalkan tadi Mbak Bina punya clothing line, eh, Bina Clothing Line. Terus Mbak Bina langsung daftar aja ke DJKI. Boleh nggak? Boleh, pertanyaannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi Mbak Bina nggak research dulu nih, ternyata udah banyak nih Bina-Bina yang lain di kelas yang sama. Sehingga udah pasti merek Mbak Bina itu yang diajukan ditolak gitu. Yang menjadi polemik adalah pelaku usaha sudah menunggu hampir 1 tahun untuk pendaftaran merek tersebut, tapi akhirnya ditolak gitu. Kalau rekan-rekan tahu uh, brand Oxom yang warna orange itu, kayak Miniso, dia kan sebelumnya namanya Kiki V. Nah, jadi dia berubah nama itu karena Kiki V-nya itu ditolak mereknya di Indonesia. Jadi dia berubah nama gitu. Jadi itu rekan-rekan penting juga kita untuk melakukan penelusuran at least secara general di kelas-kelas merek yang akan kita daftarkan. Kemudian yang ketiga, menganggap perlindungan KI itu berlaku otomatis secara internasional. Nah, ini ketika misalkan kita merasa brand kita ini udah terkenal kok sampai Singapura, Malaysia, banyak nih reseller saya gitu. Sampai Malaysia, sampai Australia, ya udahlah aman lah. Mereka udah tahu juga itu brand of Indonesia gitu. Tapi di negara-negara di luar Indonesia karena perlindungan KI itu adalah teritori, maka tidak otomatis berlaku perlindungan tersebut. Nah, per 2019 itu kita sudah punya Madrid Protokol atau dari WIPO itu sudah dapat mengajukan pendaftaran merek di lebih dari satu negara secara bersamaan. Misalkan saya mau daftarin logo Agra di Singapura, Malaysia, Brunei, langsung 3. Jadi saya bisa nih lewat portal Madrid Protokol itu. Nanti langsung di-spread ke 3 negara. Gitu rekan-rekan. Karena banyak juga ya UMKM binaan gitu, salah satu bank mandiri yang ternyata go internasional sampai ke Jerman, Turki, dan itu mereka sangat sangat membutuhkan perlindungan atas brandnya tersebut. Next. Oke, ya mungkin ini sedikit dari saya bahwa ketika rekan-rekan memutuskan untuk membangun sebuah usaha dan juga ingin membesarkan brand tersebut, maka ingatlah bahwa your idea is your identity. So you need to protect it
own it and let it grow for you. Jadi harus dari semua sisi dan yakinlah bahwa ikhtiar yang kita lakukan untuk membesarkan bisnis kita ini pasti akan membuahkan hasil. Tentunya dengan apa? Berusaha dan juga tetap upgrade knowledge terkait dengan perlindungan legalitas usaha. Oke, mungkin kiranya itu Mbak Bina dan Pak Adit yang bisa saya sharing dengan rekan-rekan Palu Hukum. Semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan, monggo kita berdiskusi. Baik, Oke, terima kasih. nah, Makasih ya Ibu untuk penjelasannya tadi. Tadi semuanya udah cukup jelas dan clear banget untuk penjelasannya terkait tentunya hak kekayaan intelektual dan apalagi tadi juga menjelaskan aset tidak berwujud intangible asset khususnya bagi UMKM dan industri kreatif. Dari penjelasan Ibu Onif tadi terkait pemahaman konsep dasar HKI, merek, mungkin juga first to file, dan juga ada risiko hukum. Kalau misal merek kita itu nggak didaftarin, juga nggak dilindungi. Jadi ada impact jangka panjangnya nanti. Ada risiko hukumnya di dalamnya. Untuk memperdalam pemahaman kita tentunya, peserta seminar boleh banget untuk bertanya di sesi tanya jawab sekarang. Kami persilahkan untuk teman-teman raise hand. Mungkin kalau misal nggak settle, nggak bisa untuk on mic, bisa juga untuk di chat Zoom-nya. Nanti aku bacain. Boleh teman-teman dipersilakan. Who go first menjadi penanya pertama nih. Di kolom chat itu Mbak Bina. Oke, di kolom chat. oke. Iya, Mbak Bina, aku ada baca tuh di kolom chat, ada dari Meliana FK. Bu Ovi, bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM untuk melindungi produk-produk mereka melalui Haki? Boleh on mic, Bu Meliana, mungkin kita diskusi sebentar, Bu Meli. Oke, apakah Bu Meli masih di room? Oke, nggak Iya, apa-apa. masih Ibu. Halo, Bu Meli. Ya, Halo. Bu Meli, ini terkait perlindungannya, Bu Meli bisnisnya apa saat ini? Aku belum punya bisnis, aku masih mahasiswa. Cuman kan masih banyak UMKM bahkan pembisnis di luar sana. Mungkin yang masih bingung bagaimana sih cara mendaftarkan produknya untuk melindungi produknya dari apa melalui Haki gimana Bu cara prosedurnya bagaimana mungkin masih banyak yang bingung gitu. Oke, mungkin ini bagus sih pertanyaan Bu Meli karena teknis banget. Jadi untuk mendaftarkan merek ya, kita bicara ini berarti merek nih, Bu Meli. Itu bisa buka di merek dgip.go.id, itu nanti bisa disubmit. Jadi ada formnya sekarang semua form itu satu pintu online. Kita nggak harus bawa berkas kita ke DJKI Jakarta gitu ya, ke Kanwil nggak perlu. Jadi semua satu pintu dari merek dgip.go.id. Nanti ada form. Dan yang paling dibutuhkan itu saat pendaftaran merek adalah logo dengan resolusi tinggi dari merek tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah identitas dari pemilik merek tersebut. Identitas ini dibagi dua, Bu Meli. Jadi merek ini bisa didaftarkan perorangan atau juga dari PT atau badan hukum gitu. Ketika dia perorangan, nanti harus ada KTP-nya gitu. Tapi yang paling penting itu adalah logo dengan resolusi yang tinggi dan juga pemilihan kelas merek dari bisnis kita. Nah, nanti diisi formnya ada digital, kemudian kita submit. Nah,
ketika kita submit itu nanti kan kita akan membuat account seperti account Facebook dan lain-lain gitu. Jadi ketika 3 bulan kemudian kita mau lihat status merek udah sampai mana, kita bisa buka nih di inbox account kita itu yang kita buat di PDKI. Jadi kita bisa memantau nih merek kita saat ini sudah sampai mana terkait dengan pendaftarannya, kurang lebih seperti itu. Dan terkait dengan biaya pendaftaran merek itu, PNBP-nya ada di 1,8 juta untuk reguler dan UMKM itu 500.000 per kelas merek gitu. Tapi kalau untuk UMKM yang mendapatkan kompensasi potongan harga menjadi 500.000 per kelas itu harus memiliki surat dari kantor dinas terdekat atas merek tersebut bahwa memang adalah UMKM. Kurang lebih seperti itu. Mbak Meli, kira-kira cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Meli? Ya, Ibu, baik. Makasih. Sudah jelas. Oke. Kita next mungkin ada penanya selanjutnya dari teman-teman. Mungkin saya dulu Mbak ya. Iya, Silakan. Kak, monggo. Ya sambil nunggu teman-teman yang lain kan. Di Ya, sini eh, saya catat ada dua terkait dengan hak kita juga ya. Pertama itu bagaimana kalau seandainya begini, saya dan mungkin ada teman desain desain grafis membuat nih logo palu hukum. Nah, ya, idenya ini antara saya mungkin contohnya itu Mbak Bina lah desain grafisnya. Saya ya. saat ini lagi membuat apa namanya logo palu hukum lah tentunya. Nah, setelah diskusi lama yang panjang, oke, jadilah logo palu hukum. Nah, setelah jadi dengan melihat apa namanya mungkin animonya ternyata yang banyak yang suka dengan apa namanya brand dan aktivitasnya itu. Nah, antara saya dan Mbak Bina kan ini tidak ada perjanjian tertulis nih bahwa ini saya yang punya. Tapi memang sih awalnya menggagas itu kan saya rencananya, tapi saya minta tolong Mbak Bina itu untuk mendesainkan tapi sambil berdiskusi bagaimana nih bagusnya, ya kan? Nah, karena tidak perjanjian tertulis itu tiba-tiba karena melihat animo di situ di Palu itu banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatannya sehingga Mbak Bina itu yang mendaftarkan apa namanya Oke. hakinya ya seperti itu. Itu gimana? Apakah tetap Mbak Bina kalau kita melihat tadi apa namanya eh, sistemnya tadi versinya First, first time apa first to ya itu. Nah itu Mbak kan gimana? Nah, kedua yang saya catat tadi ini adalah nah sama lagi saya mau contoh nih di Palu Hukum. Kita sudah mendaftarkan Palu Hukum itu kan kan kebetulan Palu Hukum ini kan bentuknya kan dia lembaga lembaga pendidikan pelatihan dan bantuan hukum. Nah, saya daftarkan itu, kemudian keluarlah dan ada IMB-nya, ada sertifikat dari AHU lah segala macam kan, lengkap semua. Nah, tiba-tiba mungkin Mbak Dinas secara tidak langsung itu dia mendaftarkan hakinya itu ke Dirjen Haki lah, ya kan, atau di AHU. Nah, otomatis kan ini Mbak Bina yang punya lisensi yang itu kan. Nah, sedangkan administrasi segala macam itu kan yang awalnya dari saya contohnya, karena kan saya sudah mengurus administrasinya dari Kementerian Hukum, ada NW-nya, apa segala macam. Itu gimana Mbak? Oke. Jadi ini udah terjadi atau diangan-angan nih Pak Adit? Dijaga-jaga Mbak. Oke. Ini menarik banget karena ini pertanyaannya langsung ke praktek ya rekan-rekan. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan perlindungan trademark itu a bit different dengan legalitas usaha yang tadi misalkan Palu Hukum ini entah bentuknya yayasan atau perkumpulan atau mungkin nanti bisa bentuknya PT gitu ya. Eh, Walaupun katakanlah ini PT, walaupun pemegang sahamnya itu ada Pak Adit, ada Mbak Bina di SKAHU, tapi ketika yang mendaftarkan merek itu adalah under nama Mbak Bina, maka Mbak Bina ini bisa klaim-klaim nih Pak Adit nanti 5 tahun lagi. Itu merek gue gitu. Jadi kayak apa yang terjadi?
preventifnya adalah bisa kok mendaftarkan merek itu dengan 2 orang. Jadi namanya 2. Jadi pilihannya antara perorangan dengan perorangan atau badan dengan badan. Tapi kalau Palu Hukum misalkan merek Palu Hukum ini atas nama PT Palu dan Babina itu nggak bisa. Jadi pilihannya adalah perorangan dengan perorangan atau PT dengan PT, badan dengan badan, gitu. Apa yang bisa kita lakukan ketika ternyata Mbak Bina ini diam-diam udah daftarin nih, tapi masih kerja bareng nih dengan Pak Adit. Ketika Mbak Bina dan Pak Adit ini sepakat, oke deh ini kita punya berdua karena kita bikin berdua. Mbak Bina bisa ajukan pembatalan merek gitu. Jadi itu mereknya ditarik kembali dari pendaftaran. Nah, nanti daftar lagi dengan nama berdua gitu. Jadi karena kalau misalkan nanti one day Palu Hukum ini banyak investor yang tertarik, Pak Adit itu akan dilihat nih di sertifikat merek Palu ini punya siapa? Apakah punya PT Palu atau punya Mbak Bina dan Pak Adit gitu. Jadi disepakati dari sekarang lah untuk pendaftaran mereknya itu. Cuman kalau sampai terjadi dengan kondisi seperti itu berarti pertama buang waktu karena misalkan pendaftarannya udah 3 bulan gitu, tapi kan harus ditarik lagi, ngulang lagi dari awal. Nah, kemudian bayar PNBP-nya juga berarti kan 2 kali, kurang lebih gitu. Tapi ketika kita bicara tentang brand dan intangible asset, itu memang harus clear sih. Kalau memang ini dibuat bersama, sepakati, syukur-syukur gitu ya, ada perjanjian kerjasama. Sehingga nanti nggak perlu dari Mbak Bina kasih lisensi ke Pak Adit dan sebagainya. Toh kan kita bangun bersama. Nah itu, mungkin itu sih Pak Adit. Ya, betul Mbak. Karena memang kan begini, yang lucunya sekarang itu mungkin di masyarakat bahwa ketika dia mendaftarkan mungkin PT, CV, lembaga atau apa namanya kan Mbak, atau badannya, ketika mereka mendaftar di Kementerian Hukum, di AHO atau dimanapun ada NIB segala macam, mereka menganggap bahwa brand itu dia sudah punya secara keseluruhan, ya kan? Betul. Nah, itu susahnya di situ. Nah, Ya, sedangkan di situ kan ada haki, ya kan? Harus didaftarkan juga. Nah, itulah yang terjadi biasanya permasalahan di luar itu. Jadi ya, satu daftarkan itu satunya punya administrasi terkait dengan itu. Nah, itu. ya. Nah, iya, itu kan kalau misalkan kita bisa mediasiin dan ketemu solusinya, itu oke lah bisa tarik. Tapi kalau misalkan ternyata deadlock, itu Ya, masuknya nanti ke PN Niaga, Pak, saling gugat akhirnya. Oh, ini punya saya karena saya punya legalitasnya ini. Tapi yang punya legalitas eh, dari bentuk badan itu akan tetap kalah dengan yang punya sertifikat. oh betul. Ketika kita bicara tentang brand ya, Ya, kalau kita bicara tentang PT Palunya oke lah punya Pak Adit. Tapi ketika saya bilang ini logo punya saya gitu, di PN Niaga dan Hakim Pengadilan Niaga kita ini sampai sekarang masih berpegang teguh bahwa kepemilikan hak eksklusif itu adalah yang punya sertifikat merek. oh, betul. Masih seperti itu. Kecuali ada indikasi yang ternyata Palu Hukum ini merupakan merek terkenal gitu. Kayak contohnya Polo gitu kan. Nah, itu merek terkenal pun harus melewati beberapa sinonim ya. Jadi misalkan harus terdaftar di 4 sampai 5 negara dulu dan terkenal di negara yang akan didaftarkan tersebut gitu. Jadi untuk trademark sebenarnya agak tricky sih. Jadi ketika kita merasa secara legalitas ini badan milik kita, kalau kita bicara logo itu harus jelas nih sertifikat hakinya punya siapa gitu. Ketika fight di pengadilan niaga, itu pasti yang akan menang adalah yang punya sertifikat merek. Kecuali Pak Adit bisa buktikan bahwa ada itikat nggak baik dari Mbak Bina ini. Ya, Gitu. Ternyata Mbak Bina pecah kongsi misalkan kayak gitu-gitu. Tapi tetap dari pengalaman-pengalaman saya untuk di pengadilan niaga hakim sampai sekarang masih melihat yang pertama itu nama di sertifikat merek. Gitu. ya, ya, Mbak. Oke. Ini ada lagi di mana? Mbak Amanda ya? Di Iya, di Zoom chat, Pak. Iya. Ya, izin bacain ya, Ibu Alvin. Ini terkait mungkin akan menjadi bahan penelitian dari Kak Amanda. Yang menjadi alasan utama Amerika memakai sistem tersebut. Yang pakai duluan, maka dia yang punya. Dibandingkan Indonesia yang pakai sistem first to file. Mungkin Ibu Alvin punya pengalamannya dan bisa menjadi perbandingan. Oke, Boleh thank you Mbak jelasin, Ibu? Ida. Jadi memang kalau ini buat penelitian
nggak bisa kita bahas dalam waktu 30 menit ya Mbak Bina gitu. Tapi pada pokoknya kenapa masing-masing negara itu memiliki sistem perlindungan yang berbeda karena itu ada konferensi-konferensi haki terdahulu yang akhirnya menciptakan iklim dari pendaftarannya itu apakah first to file atau first to use, kurang lebih seperti itu. Jadi memang beda-beda setiap negara, tergantung dengan konferensi merek yang mereka anut, gitu, kurang lebih. Oke, ini kalau jadi penelitian, ini pasti akan lama banget nih lulusnya, Mbak Amanda. Tapi kalau mau dicoba, monggo, Mbak. Oke. Oke, mungkin dari aku juga ada pertanyaan ya. Ini terkait, aku pernah baca brand Lacoste, kan dia ada banyak, ada baju. Nah, terus aku baca tuh dia mau transisi dari buaya ya, karena ada pemain tenis Lacoste siapa gitu. Dari buaya jadi kambing, the goat itu. Tapi ternyata mereka jelasin di press conference mereka bahwa itu tuh bukan logo permanen, hanya kayak temporer gitu. Jadi kayak cuman produk-produk terbatas dan cukup langka yang pakai logo dari logo kambing gitu. Apakah dua logo bisa dalam satu brand atau memang itu ya bisa aja dijalankan karena emang itu produk langka dari mereka? Boleh jelasin, Ibu? Thank you, Mbak Bina. Ya mungkin kita akan sering mendapati ya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti Mbak Bina tahu nih skincare Wardah, ya kan? Wardah kan ada Wardah yang brightening, Kristalur warnanya beda, terus ada Insta Perfect lah gitu ya. Ini yang paling gampang kita bicara tentang make up gitu. Jadi memang dalam IP protection trademark itu kita mengenal namanya merek turunan, Mbak, gitu. Jadi ada merek induk, kemudian ada merek turunan. Kayak salah satu klien kami itu kalau Mbak Mbak Bina tahu loket.com atau kayak semacam Traveloka, itu kan mereka macam-macam nih. Eh, ada loket screen, kemudian loket yang khusus beli tiket, konser segala macam. Itu mereka punya brand yang didaftar itu macam-macam, Mbak. Jadi ada boleh kok lebih dari 5 selama memang pemiliknya sama itu akan lebih mudah gitu. Jadi kalau Lacoste biasanya kan Lacoste terus ada gambar krokodil gitu ya, ada gambar buayanya. Kemudian Lacoste daftarin lagi nih, Lacoste tapi gambarnya kambing gitu. Selama itu masih pemiliknya Lacoste yang sama dan fontnya sama, Lacoste-nya itu nggak masalah Mbak gitu. Karena ada pasti kan ketika kita punya brand itu kita akan memiliki beberapa varian ya biasanya. Nah, contohnya kayak Insta Perfect itu warnanya pink, Kristalur warnanya gold, Wardah yang biasa biru gitu. Itu masing-masing mereka terdaftar di kelas mereknya masing-masing. Beda-beda gitu, Mbak. Tapi tetap pemiliknya sama gitu. Itu boleh. Nah, ini berbeda lagi ketika kita bicara tentang katakanlah saya desainer baju. Saya daftarkan model baju saya ini karena kancingnya, misalkan bentuknya bintang. Nah, bentuk kancingnya itu perlindungannya di desain industri gitu. Kayak di Jakarta itu ada salah satu kafe lumayan besar, kebetulan kemarin klien kita juga, jadi dia bikin tatakan gelas, Mbak Bina. Tatakan gelas kan biasanya bulat ya. Nah, dia punya tatakan gelas itu bentuknya bintang. Kemudian ada kita bicaranya itu warkop lah, warkop sebelah bikin juga sama. Nah itu sampai ributnya ke pengadilan niaga karena merasa itu desain eksklusif milik si kafe tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pelaku-pelaku usaha yang sudah berjalan lama, IP protection itu adalah number one sih. Apalagi untuk entertainment business owner. Sebelum dia bikin konser, belum dijual tiketnya, dia udah daftar tuh pasti logonya gitu. Karena ya itu banyak sekali di Indonesia itu mafia-mafia IP yang melihat satu brand yang berkembang gitu dan belum didaftarkan, oh itu celah saya nih untuk daftar. Itulah kelemahan first to file ya. Jadi kita lihat ini brand bagus tapi belum ada hak eksklusifnya, ya udah saya daftarin gitu. At the end akhirnya nanti ini seringkali juga kita temui di lapangan,
ya udah beli deh brand gue 2,5 miliar gitu kan. Itu kadang sakit hati ya, itu brand kita yang desain dari nol banget, kemudian kita harus beli dari oknum yang nggak bertanggung jawab, kurang lebih gitu Mbak Bina. Oke, itu ada pertanyaan dari Hmm. Brian Alhuda. Izin bertanya Bu, jika dalam desain grafis seorang desainer membuat karya sendiri ditambah bantuan AI, baik pelengkap atau sebagai penambah elemen, apakah hasil karyanya bisa dilindungi haki? Ya, thank you. Ini Mas atau Mbak Brian nih. Jadi sampai hari ini memang terkait AI itu belum ada aturan spesifik yang mengatur untuk perlindungan IP-nya di Indonesia. Tapi DJKI itu saat ini dan beberapa kantor merek lain punya kok alat yang bisa mendeteksi apakah ini karya manusia atau AI gitu. Karena sampai hari ini masih yang dilindungi adalah karya ciptaan manusia gitu, bukan robot. Jadi nanti biasanya seringkali juga kenapa ya ditolak? Ya karena ternyata logo yang kamu buat itu atau hasil desainnya itu ternyata fully AI atau teridentifikasi ini adalah bukan ciptaan manusia gitu. Jadi itu pertimbangan internal sih dari pemeriksa di DJKI ya, wewenangnya kurang lebih gitu. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Mbak Ovin. Iya, jadi Teman-teman yang lain mungkin ada lagi? ya, jadi rekan-rekan kalau misalkan mungkin dulu zaman aku tuh ada situs namanya Shutterstock. Kalau sekarang mungkin kayak Canva gitu ya. Nah, itu kalau aku ambil gambar dari Shutterstock itu bisa jadi aku digugat kalau misalkan ternyata mereka gambar yang aku ambil itu punya perlindungan nih copyright-nya atas gambar tersebut gitu. Tapi yang menjadi unik dari gugatan copyright itu adalah si pelaku itu tidak perlu gugat situs yang menyediakan logonya, tapi bisa langsung gugat individual yang menggunakannya gitu. Jadi kalau kita mungkin Pak Adit juga paham ya kalau misalkan Dewan Prestasi atau PMH itu kan kalau misalkan ada pihak lain kita ikutkan dia turut tergugat ya. Tapi kalau di eh, copyright ini itu langsung end user ibaratnya gitu. Jadi saya nggak mau tahu deh situsnya ngambil dari mana, tapi yang pakai kamu gitu. Kurang lebih gitu sih. Ya, betul sekali Mbak. Tapi saya mau tanyakan begini Mbak, apa namanya? Bagaimana sekarang, kan sekarang banyak ini lagu yang dibuat melalui AI. Nah, saya Memang masih, AI. ya, pakai AI. Ya. Nah, ini saya masih, ini ya, karena mungkin saya nggak terlalu, apa, ke situ ya, konsentrasinya ya. Jadi, sehingga eh, penciptaan lagu itu menggunakan AI itu, dasar hukumnya itu baik di KUHP yang baru atau di undang-undang yang terkait dengan itu apakah sudah diatur atau belum? Seperti itu, Mbak. Oke, ya Pak Adi tadi mungkin seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa sampai hari ini terkait AI, baik karya cipta ataupun trademark yang dibuat oleh AI itu belum ada perlindungan yang rigid. Saya Ya, nggak tahu, mungkin lagi dicanangkan sih, tapi entah ya, tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi. Kalau sampai hari ini masih yang terdetek itu adalah yang buatan dari eh, a person manusia gitu. Jadi ketika misalkan kita remix lagu gitu ya, tapi satunya AI, ya, itu biasanya kalau untuk copyright sih sekarang nggak terlalu sulit seperti yang tahun-tahun sebelumnya Pak Adit. Jadi sistemnya itu adalah pencatatan. Kemungkinan bisa jadi dia keluar sertifikat pencatatan dari copyright tersebut. Tapi ketika ada sengketa, nah itu nanti mungkin berlanjut. ya. Gitu, Pak. Karena kan kemarin yang sempat dikeluarkan oleh Kementerian Hukum itu terkait dengan apa ya, yang diputarkan apa lagu di tempat umum itu kan. Oke, Nah, ya. ya, itu. Nah, jadi sempat saya juga di kantor kemarin itu kan ya sebagai lucu-lucuan lah Mbak ya. Ya. Jadi kalau kebetulan kan saya ini apa namanya main jobnya saya kan di BUMN Mbak. Karena Ya. BUMN, saya jobnya di sini jadi lawyer juga. Ya. Nah kemarin itu lucu kan. Jadi pada saat diputarkan lagu ini, saya sempat bilang wah jangan usah dinyanyikan itu kan
nanti kita kena apa namanya royalti nantinya. Kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau kita bicara royalti itu ada banyak Pak Adit. Harus ada satu sesi tersendiri sih. Tapi secara singkat, Ya, terkait royalti itu saat ini karena ada POJK yang baru-baru itu, jadi gini, hanya yang diputar sebagai ada ekonomisnya gitu. Kalau misalkan kenapa di kafe itu kena? Karena dirasa kafe itu dia dikonsumsi oleh publik dan publik itu memberikan feedback ke restoran gitu. Nah, itulah makanya diatur tuh kalau misalkan restoran sekarang ada aturannya tuh di pasal sekian sekian dihitungnya per bangku restoran, Pak. ya. Nah, itu nanti dihitung tuh bayar royaltinya berapa setahun, hitungannya setahun gitu. Tapi bukan per satu lagu, tapi langsung ke kita bilangnya kayak auto playlist gitu lah. Nah, dari situ kan Mbak, jadi banyak teman-teman lah kayak di kantor itu mengatakan begini. Kalau misalnya lagu menggunakan AI itu gimana? Kan sekarang banyak tuh. Apakah kena ini juga apa tidak? Saya bilang sependek sepengetahuan saya itu masih belum kena. Tapi tidak tahu nanti ke depan gimana. Apalagi kan AI ini kan lebih apalah, lebih lebih inilah, lebih gampang lah kalau kita membuat ini kan lagu. Jadi saya selalu bilang begini. Sudahlah kalau kita apa namanya, mohon maaf apa namanya kalau kita pacaran nggak usah lah kita nyanyi itu karena nggak boleh. Itu bercandanya Mbak ya. Iya. Ya, kalau itu memang sebenarnya kadang untuk publik akan menjadi aneh ya, kok kita gimana nih, kita kan mau untuk refreshing ya, denger lagu gitu, apalagi dinyanyiin. Sebenarnya kalau dinyanyiin sih enggak, biasanya dinyanyiin oleh penyanyi juga yang komersil gitu sih Pak. Tapi kalau kita nyanyi di kamar mandi itu masih oke lah. Ada loh Mbak yang kemarin itu di berita itu dia putar di mana di dalam hotel ya malah dia kena ini royalti juga padahal kan tidak di publik dia. Ya. Itu. Kalau itu sih sebenarnya mungkin ada yang Hmm. itu ada oknum-oknum tertentu sih Pak. Tapi kalau secara aturan sih sebenarnya enggak sampai saat ini. Makanya sekarang kan di restoran kita seringnya dengernya mungkin suara kicau burung ya Pak gitu. Itu juga. Suara air gitu kan. Tapi kayaknya per 2026 ini udah mulai kok kafe-kafe setel lagi lagu karena udah tahu sih aturannya harus bayarnya kemana, kemudian hitungannya seperti apa gitu. Ya, betul sekali. Tadi siapa? Mas Bayu. Oke, Mas Bayu, silakan. Monggo Mas. Izin Mbak Ovi, saya ingin bertanya, apa gini, kalau untuk usaha di rumahan atau bisnis kecil-kecilan rumahan kayak jualan gitu loh Mbak, apa sebaiknya atau dibutuhkan untuk pembuatan kayak merek, sertifikat merek gitu, dan juga bagaimana dengan untuk bisnis rumah kos gitu, baiknya dan bagaimana cara perpajakannya atau ada biaya gitu Mbak, dan apakah nanti ke depannya ada investigasi dari pemerintah apabila kalau bisnis yang kecil kali ini tidak punya kayak seperti merek gitu kan, biasanya kalau rumah kos atau rumah bisnis kecil itu kayak ada logonya kayak gitu. Nah ini masih ambigu gitu Mbak, apakah dibutuhkan sebaiknya gitu. Jadi yang saya tanyakan. Thank Hmm. you Pak Bayu. Ini Pak Bayu kayaknya bisnisnya banyak ya. Ada rumah kos, ada bisnis Best eh, Mbak, di bisnisnya. rumah gitu. Tapi oke, Pak Bayu, thank you atas pertanyaannya. Ini juga menarik. Jadi, kalau Pak Bayu pernah lihat, mungkin sekarang kan banyak ya di Google tuh ada Mami Kos, terus Iya. ada Hmm. macam-macam lah brand-brand kos yang lain yang dia fungsinya udah digital gitu. Kalau Bapak tanya saya perlu atau enggak, penting atau enggak, pasti saya jawabnya perlu, Pak, gitu. Perlu kenapa? Karena kita bicara bisnis itu bicara sustainability. Nggak hanya hari ini, tapi 5 tahun ke depan ini kira-kira mau jadi apa gitu. Dan juga kita membangun brand awareness. Walaupun menurut Pak Bayu ini eh, kos-kosan, kosannya sekarang berapa pintu Pak? 100 pintu Pak? Bukan Mbak, ada keluarga lain gitu yang punya kos gitu Ya, ya. Mbak. Ya, misalkan, jadi kalau Bapak tanya saya itu perlu kenapa? Karena untuk perlindungan. Karena merek itu nggak selalu hanya barang dagangan, tapi juga barang jasa termasuk kos. Itu kan juga kita menyewakan kan itu jasa ya. Itu ada perlindungannya juga. Jadi kalau negara sudah state bisa melindungi, kenapa kita harus nggak melindungi gitu kan? Sebenarnya kan itu karena eh, yang pertama itu nanti ke depannya kan pasti akan menjadi salah satu daya tarik juga untuk
pencari kos nih, misalkan katakanlah di wilayah Jogja, kan banyak banget ya Pak kos-kosan gitu. Tapi ketika misalkan merek Bapak yang terkenal nih, Bagus Kos, Bayu Kos, nah itu Iya, Pak. mahasiswa yang datang ke Jogja udah pasti taunya Bayu Kos. Dia akan lebih milih untuk datang ke Bayu Kos dulu dibanding yang lain yang nggak punya nama, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau bisa didaftarin sih, didaftarin aja Pak Bayu gitu. Kemudian Lebih yang aman. ya, kemudian kalau untuk bisnis yang di rumahan, yang katakanlah kecil-kecilan, ya semua bisnis itu kan berawal dari sesuatu yang kecil ya Pak, kecuali kita hanya meneruskan warisan gitu. Jadi bisnis yang kecil itu justru lebih mudah melindunginya ketimbang dia sudah menjadi besar. Karena semakin besar bisnis, pastinya juga akan semakin banyak orang yang ingin memiliki bisnis yang kita punya gitu. Kalau pertanyaannya, waktu itu ada juga nih ibu-ibu tanya ke saya, tapi saya tuh hanya iseng-iseng aja nih, misalkan PO pas Lebaran gitu kan. Itu gimana, Bu Ovin? Ya kalau ibu ingin brand ini terus milik ibu dan juga ibu eh, ingin ini menjadi besar, ya daftarin Bu gitu karena peluang perlindungannya di situ gitu. Belum tentu ya tadi saya bicara sama Mbak Bina, kalau hari ini misalkan kita terkendala modal, tapi ketika misalkan walaupun dia ada di pelosok tapi bisa viral dan terkenal, punya brand awareness yang bagus, pasti banyak investor kok yang mau ngambil itu jadi punya dia atau kalau kita udah memiliki hak eksklusifnya, pasti kan mereka hanya chip in. Tapi kalau kita nggak punya hak eksklusifnya, dengan gampangnya investor-investor yang punya kendali itu mencaplok merek kita. Kurang lebih gitu sih Pak Bayu. Ya, makasih Mbak untuk infonya. Kanda. Kami. Saya ini Oke, next kita ada di Zoom chat ada yang bertanya Mbak Amanda. Izin baca ini ya Kak. Misalnya ada brand yang daftarkan HKI secara berlapis, kemudian si A yang penemu teknologi dan nama dia didaftarkan di paten, sedangkan logo atau merek milik PT. Kalau ternyata besok-besok PT pilot atau si A resign dan ingin ingin berdiri sendiri, ingin mengambil temuannya itu gimana, Mbak Ovin? Oke, thank you Mbak Amanda. Jadi ini pertanyaannya Mbak Amanda lebih ke teknologinya atau merek brandnya nih? Mbak Amanda, boleh on mic Mbak Amanda. Oke. Oh, paten. Paten. Oke. Jadi kalau kita bicara paten sama nih Mbak Amanda. Kalau misalkan teknologinya ini yang buat Mbak Amanda. Tapi Mbak Amanda kerja di salah satu perusahaan. Sehingga lisensi dari paten tersebut Mbak kasih ke perusahaan tempat Mbak bekerja. Nah, ketika Mbak resign, kemudian PT itu pilot, itu adalah dua eh, kondisi yang berbeda. Karena ketika PT itu pilot, maka yang akan diaudit itu kan terkait budel dari harta pilot PT tersebut. Nah, terkait dengan sertifikatnya ini, kalau Mbak ikut korespondensi dalam pembuatannya, itu nggak menjadi isu apapun sih Mbak. Tapi kalau one day Mbak nanti resign, kemudian Mbak mau bikin sendiri, mengambil alih temuannya itu, Mbak bisa eh, meminta ke perusahaan, itu bentuknya sih negosiasi ya, meminta untuk lisensinya itu disudahi dengan perusahaan. Nah, perjanjian lisensi itu juga sekarang kalau kita buat itu ada terminnya kok Mbak. Misalkan memberikan lisensi selama 2 tahun. Nah, nanti selama 2 tahun bisa diperpanjang lagi atau tidak diperpanjang lagi, kurang lebih gitu Mbak Amanda. Tapi biasanya dalam praktek, kalau kita udah kasih lisensi itu ke company, akan agak susah sih untuk eh, kita nanti pakai lagi. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak Bina. Boleh dibantu, Mbak Bina? Ya Mbak, ini terkait penggunaan sertifikat sebagai agunan. Bagaimana perhitungan platform pinjamannya atau batas pinjamannya atas agunan tersebut? Boleh Mbak Alvin? Oke, penggunaan sertifikat. Ini sertifikat apa nih kira-kira? Anda mungkin sertifikat ini Mbak, apa namanya? Hakim barangkali ya. Oh iya,
bagaimana soal penggunaan sertifikat sebagai agunan, bagaimana perhitungan platform pinjaman. Oke, nah ini kembali ke lembaga bank tersebut. Jadi tadi misalkan Kak Walyudin punya sertifikat paten dari teknologi X gitu ya. Kemudian Kak Wahyudin bawa nih ke bank, bank BNI misalkan. Nah, itu gimana BNI bisa menilai dari appraisal? Nanti kan ada, kalau misalkan keuangan kan ada di audit sama KAP, tapi kalau misalkan dia itu sertifikat haki, itu ada appraisal mandirinya kok, untuk melihat berapa nilai dari paten tersebut gitu. Nah, itu yang nanti akan dikonvert oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk plafon dan pinjamannya gitu. Jadi kalau mau diagunkan memang nggak bisa sih misalkan hari ini kita daftar, terus besok kita agunin gitu ya setelah eh, terbit. Kan kita harus bisa kasih proyeksi kira-kira keuntungannya udah berapa atau enggak pendapatan dari merek tersebut selama 3 tahun berjalan itu berapa. Atau kita bisa juga pakai pendekatan jangka panjang 3-5 tahun ke depan kira-kira ini proyeksinya seperti apa. Tapi again, semua end call itu ada di lembaga pembiayaan tersebut. Gitu, Kawal Yudin. Iya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Mbak Ovin. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya kembali sebagai penanya terakhir mungkin kita tunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali karena semuanya cukup jelas ya apalagi tadi teman-teman juga ada yang bertanya langsung studi kasus atau mungkin punya usaha sendiri dan mungkin juga menanyakan terkait brand-brand besar gitu. Iya. Oke, mungkin cukup kali ya untuk terkait sesi tanya jawab. Mungkin dari Mbak Ovin ada kalimat penutup mungkin terkait seminar hari ini biar awareness teman-teman tuh terbangun untuk mendaftarkan usaha mereka dan juga menjauhi dari resiko di kemudian hari. Oke, thank you Mbak Bina. Jadi mungkin sebagai kalimat penutup, aku pasti akan eh, mengajak rekan-rekan ya bahwa ketika kita akan membangun sebuah bisnis, itu kita harus siap gitu, siap besar. Jadi jangan hanya berpikir bisnis kita kecil, tapi kita harus siap besar gitu. Kita ketika kita jadi pembisnis, jangan berpikir hari ini, tapi berpikirlah yang panjang, bagaimana bisnis kita ini mencapai sustain. Jadi ketika negara ini memiliki memberikan perlindungan kepada kita, jangan sungkan atau jangan ragu untuk mendaftarkan perlindungannya sebelum merek kita diambil oleh orang lain gitu. Jadi ada pepatah juga bilang gini Mbak Bina, kalau kalau dia nggak bisa lindungin kita, biar haki yang ngelindungin gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Oke, closingannya bagus banget ya, great closing dari Mbak Ovin, teman-teman. Oke, terima kasih atas antusiasme dari pertanyaan-pertanyaan peserta dan juga jawaban dari narasumber. Kita next ke sesi selanjutnya, yaitu kita mau dokumentasi seminar hari ini. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk on camera ya. Aku pandu untuk sesi dokumentasinya. Wait, oke semuanya. Oke, untuk sesi yang untuk yang pertama mungkin formal dulu. Aku hitung 1, 2, 3. Wait, dah. Next, yang kedua 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir dan juga Mbak Ovin sendiri yang menyempatkan weekendnya berbagi ilmu di hari ini
kita sampai di penghujung acara pelatihan seminar hari ini. Kami sendiri sebagai Palu Hukum Indonesia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan tentunya penuh antusias terkait pertanyaan-pertanyaan tadinya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini diperoleh dengan bermanfaat dan diaplikasikan dengan baik tentunya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ovin sebagai narasumber, ilmunya lengkap banget tadi dan juga studi case-nya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai jumpa di acara selanjutnya.